oleh media massa secara luas. Digunakannya kewenangan penyitaan atau penjalinan dokumen berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang hak angket yang baru pertama kali digunakan sepanjang sejarah angket DPR, serta konstruksi dan kerangka kerja yang menjadikan data dan fakta sebagai instrumen untuk menjalin rumusan hasil penyelidikan yang objektif, faktual, dan tidak kontroversial. Tradisi baru dalam dunia politik tersebut seharusnya menjadi pemicu dan pemacu bagi peningkatan kinerja DPR RI sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Apabila mencermati perjalanan proses angket Bawaslu ini sejak pembentukannya hingga pada saat ini, maka fraksi Partai Golkar menilai bahwa sesungguhnya semangat dan idealisme seluruh fraksi yang ada adalah sama, sebagaimana tercermin pada usulan penggunaan hak angket di DPR yang telah ditandatangani oleh 503 anggota DPR yang mencerminkan semua fraksi. Ini masih tetap terjaga secara utuh dan konsisten. Sejatinya, semangat dan idealisme tersebut masih tetap terjaga secara baik, sehingga sesungguhnya tidak terlalu sulit untuk mengambil kesepakatan yang tetap berdasarkan pada data dan fakta sebagai instrumen. Dari awal pembentukan pansus angket Bawaslu ini, kita bersama sasnya. Pansus angket ini kita akhiri pula dengan kebersamaan. Apabila niat dan semangat kita sama, maka pasti semua masalah bisa kita atasi dalam kebersamaan itu. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar mengharapkan atau berpandangan bahwa apabila kesimpulan yang ada tidak sesuai dengan data dan fakta di dalam rekonstruksi kebenaran substansial, maka masyarakat akan menilai bahwa hal tersebut tidak saja telah mengkhianati amanat pemerintahan rakyat, tapi juga menghambat upaya kehidupan pemerintahan yang bersih, dan menjauhkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan rakyat. Karena dalam negara demokrasi, hakikat perjuangan kita adalah untuk rakyat. Setelah mengikuti dan berproses demikian rupa dalam rapat-rapat dan berbagai aktivitas pansus angket kasus Bawaslu, fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada, maka patut diduga telah terjadi penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dalam proses kebijakan yang oleh otoritas Golkar dan pusat, mulai dari akuisisi dan merger, pemberian FPJP, penyertaan modal sementara, dan aliran dana Bawaslu. Dan oleh karena itu, fraksi Partai Golkar merekomendasikan bahwa seluruh penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berindikasi perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana umum berikut pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab agar disahkan kepada lembaga penegak hukum. Secara rinci, temuan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang berikut pihak-pihak dan atau orang-orang yang inisial atau namanya yang harus bertanggung jawab telah disampaikan pada pandangan fraksi Partai Golkar terkait dengan kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan pada tanggal 23 Februari 2010, termasuk isian rekomendasi sebagai tindak lanjut yang tentu merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari catatan di ini. Pada akhirnya, fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif dalam pembahasan kasus Bank Senturi. Secara khusus, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pimpinan fraksi DPR RI atas kerjasama yang terbangun selama ini, serta kepada teman-teman media massa, mahasiswa, ormas, LSM, lembaga profesi, dan seluruh anak bangsa yang menunjukkan penyelesaian kasus Bank Senturi secara tuntas dan objektif sehingga membawa barokah bagi kehidupan bangsa. Demikianlah catatan singkat fraksi Partai Golkar terhadap laporan panitia angket DPR RI tentang pengusutan kasus Bank Senturi. Semoga Allah SWT menurunkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita dapat kami Bank Senturi sebagaimana yang dilaporkan panitia angket kasus Bank Senturi. Kami yakin pasti bisa, karena kita berangkat dari visi dan idealisme yang sama untuk menuntaskan kasus Bank Senturi. Sejatinya, pengungkapan kasus Bank Senturi pun kita akhiri dengan kesimpulan dalam semangat kebersamaan dengan tetap konsisten pada data dan fakta sebagai instrumen. Itulah kebenaran substantif. Untuk itulah, dalam rapat paripurna, fraksi Partai Golkar menegaskan pilihannya yang memilih opsi C dalam keputusan dan itulah persoalan ini bahwa suara Golkar adalah suara rakyat.
Semoga Allah menunjukkan kepada kita semua bahwa yang benar itu benar dan salah itu salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dr. Andas, Adek Komandan Mas Taris dan